Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Innal hamdalillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi yaliku bi jalalihi wa 'azimi sultanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa an'im wa zid 'ala hadzal nabiyil karim wa 'ala alihi wa ashabihi wa man sara 'ala nahjihi istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'du. Qala Allah ta'ala qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah wa syukru lillah. Para jamaah sekalian yang Allah muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan nikmat hidayah, taufik dan inayah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala menyertai kita semua dalam setiap kebaikan yang kita lakukan. Kalau bukan karena pertolongan Allah, sekecil apapun niat yang ingin kita laksanakan tidak akan mungkin terlaksana kecuali tanpa inayah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah yang kita lakukan, baik yang kita niatkan ikhlas lillahi ta'ala, atau mungkin ada amal-amal kita yang tercampur niatnya bukan karena Allah, semoga Allah luruskan. Allah catat pada timbangan amal kebaikan kita. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Selawat salam kita sampaikan kepada Rasul yang mulia. Kita berharap, mohon kepada Allah dengan lisan kita yang selalu membuktikan cinta kita kepada Rasul dengan selawat salam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan di akhirat kelak menjumpakan kita bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, perjumpaan yang menyebabkan kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaat khusus masuk surga insyaallah tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik jemaah sekalian Allah muliakan, ini kitab judulnya Al-Jami' fil Khasa'is, kitab yang merangkum keistimewaan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga di dalam kitab ini disebutkan keistimewaan, kemuliaan daripada umat beliau. Karena tidaklah diutus seorang nabi yang paling mulia, karena memang Allah memandang umat ini ya umat mulia. Tidaklah Allah mengutus seorang rasul yang terbaik,
melainkan memang Allah mengetahui bahwa dari seluruh umat semenjak Nabi Adam alaihissalam sampai datangnya umat Nabi Muhammad, Allah melihat umat inilah umat yang spesial. Sehingga Allah utus, Allah kirim manusia terbaik untuk umat terbaik. Dan di dalam kitab ini dijelaskan beberapa keistimewaan daripada umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak disebutkan di sini. Ya, namun beberapa poin yang akan kita coba angkat di kajian pagi hari ini. Yang pertama, disebutkan min khasaisi ummatihi sallallahu alaihi wasallam ju'ilat sufufuhum fi sholati ka sufufil malaikah. Keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saf-saf mereka dalam salat seperti saf-safnya para malaikat ketika menghadap Allah. Jadi memang ada waktunya. Para malaikat-malaikat itu melapor, menghadap kehadirat yang maha agung, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka datang menghadap Allah, bukan sembarangan, tapi mereka mengagungkan Allah, memuliakan Allah. Bentuk pengagungan itu mereka bersaf. Dan bentuk saf mereka menghadap Allah persis tuh seperti saf kita dalam sholat. Dan malaikat yang terdepan mengambil saf tidak semau dewe gitu ya. Pasti sudah ditentukan siapa yang berhak untuk di saf pertama menghadap Allah, langsung bertemu dengan Allah. Yang pertama safnya itu adalah malaikat-malaikat paling mulia. Ya, di antara malaikat-malaikat mulia itu 4 malaikat yang paling terakhir akan mati. Ya. Itu malaikat Jibril, Israfil, Mikail, Israel. Tersebut terakhir Israel karena memang tugasnya nyebut awal. Nah, itu malaikat-malaikat yang mulia itu terdepan tuh. Ketika mereka menghadap Allah atau nanti dalam momentum-momentum mereka akan menemani Allah. Allah sebutkan di dalam surah Al-Fajr ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffan. Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffan. Dan di hari itu datanglah Rabbmu Allah Subhanahu wa taala wal malaku saffan saffan, dan malaikat-malaikat bersaf saffan saffan. Itu jadi saf itu dari bahasa Arab. Bersaf-saf, berbaris-baris. Ya. Kata saffan saffa itu adalah baris yang sempurna dan lurus, baru disebut kata saf. Kalau belum sempurna dan belum lurus, belum dikategorikan saf walaupun itu barisan. Ya, walaupun itu barisan dalam sholat. Kalau belum sempurna barisan ini dan tidak lurus, belum dikatakan saf dalam pandangan syariat. Ya, aturan dalam sholat. Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Di hari itu Rabb kalian datang untuk mengadili manusia. Di mana? Di padang mahsyar. Jadi ayat ini bicara tentang nanti peristiwa dibangkitkannya manusia di tempat majma', tempat dikumpulkannya seluruh manusia di padang mahsyar. Dan datanglah
Allah yang akan mengadili manusia. Wal malaku saffan saffa, dan malaikat bersaf-saf. Ayat ini dikomentari oleh para ulama dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, disebutkan maknanya adalah malaikat mengiringi Allah. Allah datang dengan jalalahnya, dengan kekuasaannya, dengan keagungannya, kemuliaannya, keperkasaannya. Lalu malaikat berbaris-baris di belakang Allah, mengiringi Allah. Ini komentar para ulama, dijelaskan dalam kitab tafsir. Dan yang terdepan dalam mengambil saf, mengawal Allah di hari itu, di padang mahsyar nanti, adalah malaikat-malaikat yang mulia. Nah, ini kaitannya dengan saf salat. Makanya kemudian saf yang paling utama, yang besar faidahnya, adalah saf pertama. Ya, kalau safnya malaikat itu nggak sembarangan ngambil saf pertama, sesuai dengan ya kemuliaannya, kedudukannya. Kalau di saf pertama sholat terserah. Siapa yang mau paling mulia, mau dapat doanya malaikat, paling besar pahalanya, ya silakan. Ambil saf pertama. Ustaz sudah penuh, telat datangnya. Ya kan? Kenapa nggak dapat? Karena datang. Berarti kalau mau datang, mau dapat, usahakan ketika safnya belum diisi. Ustaz sudah banyak jamaahnya, tapi rata-rata di belakang, saf depannya masih kosong. Paham? Itu di masjid sana tuh begitu. Kenapa demikian? Mungkin karena kita kurang paham. Ya. Jadi memang ada keutamaannya, ada keistimewaannya. Silakan. Jadi saf pertama ini dari seluruh saf-saf salat kita yang terdekat dengan imam, itulah saf yang paling baik. Kalau buka kitab Riyadhus Shalihin, kita temukan hadis-hadis keutamaan daripada saf pertama dalam salat. Dicantumkan oleh Imam Nawawi rahmatullah alaih di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ya. Bab tentang keistimewaan as-saf al-awwal wan nida. Saf pertama dan saf-saf berikutnya, dan keutamaan azan itu ada dalam kitab Riyadhus Shalihin dengan Imam An-Nawawi rahmatullah alaih. Di dalam kitab itu disebutkan, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas sufufil awwal." Sesungguhnya Allah beserta para malaikat-malaikatnya, wal malaikah, bukan satu malaikat, dan malaikat-malaikatnya yusalluna 'alas sufufil awwal, didoakan untuk yang mendapatkan saf pertama. Jadi itu ada doa dari malaikat untuk mereka yang dapat saf pertama. Ini dari malaikat. Kalau Allah yusallu, malaikat berselawat dan Allah berselawat, apa artinya? Malaikat mendoakan, Allah mengampuni, dan Allah berikan rahmat. Itu makna salat dari Allah untuk makhluk. Makna salat dari Allah untuk makhluk, diberikan ampunan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dapat mengambil saf pertama, mendapatkan doa malaikat. Siapa yang enggak mau didoakan? Ya. Kalau doa kita mungkin dari seluruh doa kita Allahu a'lam mana yang diijabah,
mana yang dikabul kan. Tapi kalau malaikat yang doakan, kira-kira diijabah tidak? Allah ijabah, malaikat yang doakan kita. Lalu bagaimana caranya agar dapat doa malaikat? Usahakan mendapatkan saf pertama. Jadi ini bicara istimewa. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fudilna 'alan nasi bithalathin." Kita ini, kata Nabi, diistimewakan di atas umat-umat yang lain dengan 3 hal. Yang pertama, ju'ilat sufufuna kasufufil malaikah. Allah jadikan saf kita ini seperti saf-safnya para malaikat. Ini sabda Nabi, ya. Dijadikan saf-saf salat kita seperti safnya para malaikat. Qauluhu, dijelaskan. Ju'ilat sufufuna kasufufil malaikah, yufassiruhu, ya. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan saf kita dalam salat ini seperti safnya para malaikat, beliau menafsirkan dengan hadisnya, ya. Ala tasuffuna kama tasufful malaikatu inda rabbiha. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memimpin salat, kemudian beliau mengatakan, bersaf-saflah kalian dalam salat sebagaimana safnya malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di para malaikat menghadap Allah dengan bersaf-saf. Qalu ya Rasulullah, sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasul, wa kaifa tasufful malaikatu 'inda rabbiha? Seperti apa gerangan malaikat bersaf-saf di hadapan Allah? Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, yutimmuna as-sufufal awwal wa yatarasuna fis saf. Para malaikat itu menyempurnakan barisan pertama. Yutimmuna, mereka sempurnakan barisan pertama, kemudian wa yatarasun, dan mereka lurus. Jadi ini yang kita sampaikan tadi, disebut dengan saf dalam fikih salat, disebut dengan saf bila mana saf itu telah sempurna, baru disebut dengan saf. Ya. Tidaklah seseorang kemudian mengambil barisan berikutnya kecuali barisan pertama, atau saf pertama ini telah sempurna. Ya, nggak boleh. Apakah tidak bolehnya dia tahrim? Nah, tidak sampai kepada derajat haram, tapi tidak sempurna saf tersebut. Kalau ada orang yang melihat saf pertama ini masih ada space untuk 1 orang atau 2 orang, 3 orang, tapi dia ngambil saf kedua, berarti ini tidak mengikuti daripada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Disempurnakan dulu. Wa yatarasuna, dan mereka lurus. Masya Allah. Kenapa mereka sempurnakan? Kenapa mereka lurus? Karena bentuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Itu malaikat paham betul. Mereka makhluk Allah yang mulia, menghadap zat yang maha mulia, mereka mengagungkan Allah. Nah, hamba Allah juga begitu. Orang yang sedang salat ingin menghadap Allah, maka hendaknya di situ menjaga nilai-nilai ta'zim. Apa itu ta'zim? Mengagungkan, memuliakan.
Karena sholat ini bentuk mengagungkan Allah, memuliakan Allah. Maka ketika dalam rangka mengagungkan, memuliakan Allah, di antara bentuk dan cara mengagungkan itu adalah menyempurnakan sholat. Pemahaman terbaliknya, kalau kita tidak menyempurnakan sholat dan tidak lurus, berarti kurang dalam mengagungkan, kurang dalam memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dulu ingat kita kalau musim, ya di zaman kita sekolah dulu, ya kan, kita diajarkan baris berbaris. Ya. Bagaimana kita baris dengan lurus. Ketika ada pemimpin upacara masuk, datang, wah, kita sudah siap. Apalagi ada pimpinan kita mau datang, ya. Kita rapikan saf, kita rapikan baris. Kenapa? Karena kita tahu yang datang nih orang yang kita muliakan. Kalaulah manusia mungkin kita tidak muliakan, tapi kita tahu dia punya jabatan, dia punya kedudukan. Begitu kita menyambut, itu menyambut manusia, ya kan? Menyambut manusia, memuliakan manusia. Lalu bagaimana dengan Allah? Begitulah syariat mengajarkan di antara cara hamba ini mengagungkan Allah secara zahir, batinnya nanti itu kan pribadi masing-masing nanti. Tapi nanti batin kita penting khusyuk itu kan mengagungkan Allah, itu batin. Gak bisa kita ukur, gak bisa kita lihat. Tapi yang nampaknya dulu, ya. Ya. Idealnya adalah ya hati kita juga betul-betul mengagungkan, itu idealnya begitu. Tapi yang realistis dulu nih, yang nampak dulu, yang bisa kita lakukan, ya rapikan saf itu yang kita lakukan. Hati kita. Nah, ada nggak pengaruh saf tidak lurus dengan hati tidak lurus? Ada. Nabi bilang begitu. Sawwu sufufakum wa la tarasu wa la takhtalifu wa takhtalifa qulubakum. Bersaf yang benar. Lurus kata Nabi, jangan ada yang bengkok safnya. Karena kalau bengkok itu menyebabkan hati kalian bengkok. Nabi bilang begitu. Dari mana itu? Allah lewat langit, ya. Wala takhtalifu fa takhtalifa qulubakum. Jangan bengkokkan safnya, karena kalau bengkok menyebabkan hati kita tidak lurus. Kalau hati ini enggak lurus, mestinya kan lampau menghadap Allah. Mestinya lurus, bengkok kemana-mana. Bengkok ke kiri. Pikirin apa Pak? Bengkok kiri. Bengkok kemana-mana, buyar tuh pikiran kemana-mana. Ya, itu hati begitu. Maka tahapan pertamanya agar sholat kita ini hati terkoneksi betul-betul dengan Allah, yang zahir dulu dilihat, yang zahirnya kita perbaiki, yang nampak itu sama. Dan dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, la tusawwuna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Luruskan saf-saf kalian. Kalau tidak, Allah akan membengkokkan wajah-wajah kalian. Wajah. Allah akan yukhalifan, Allah akan bengkokkan wajah kalian. Gimana maknanya bengkok wajah? Dikomentari oleh para ulama, maknanya nanti di akhirat dirubah wajah kita. Sebagaimana dalam hadis yang lain ada warning dari Nabi, jangan salat kalian mendahului iman. Kalau jamaah jangan gerakan kalian mendahului gerakan iman. Kalau itu terjadi, Allah akan rubah wajah-wajah kalian menjadi apa? Seperti keledai. Ya, sampai ketemu, Bapak siapa? Ketemu di akhirat, kok berubah wajah jadi keledai, kan nggak enak kalian. Ya, siapa tuh? Yang sholat dulu suka mendahului gerakan imam. Itu ancaman. Begitu juga saf, kalau saf kita nggak lurus, Allah akan merubah wajah-wajah kita. Itu pendapat
pendapat pertama. Yang kedua katanya yukhalifan nawud, itu Allah akan rubah wajah itu adalah hati. Ya. Karena kata wajah adalah cerminan hati. Dari wajah kadang kita bisa melihat suasana hati orang. Kalau kita ketemu orang, kelihatan wajahnya muram, lesu, sedih. Berarti itu menandakan hatinya sedang tidak baik-baik saja, Pak. Mungkin karena ada masalah di keluarga, ada ujian, ada cobaan, itu masalah lain. Makanya disebut wajah itu begitu. Wajah cerminan hati. Kalau wajahnya ceria, nampak senang, bahagia, berarti hatinya sedang bahagia. Begitu. Ya. Walaupun kadang terjadi sebaliknya. Nah, ini secara umum. Ya. Itu yang pertama. Kedua, keistimewaan Nabi disebutkan dalam kitab ini, wa min khasaisihi sallallahu alaihi wasallam ummatihi sallallahu alaihi wasallam an-nadama li ummatihi taubatun. Di antara keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila mereka berbuat maksiat, berbuat dosa, kemudian nyesal. Kenapa? Itu kan penyesalan. Maka dikategorikan tobat. Itu masuk kategori tobat. Walaupun nanti ada penyempurnaan. Tobat, sempurnanya tobat itu disebutkan juga. Ya, dalam sebuah kitab tadi, kitab Riyadhus Shalihin itu ada 3. Dia menyesal dan meninggalkan dosa itu dan bertekad tidak mengulanginya. Tidak hanya sekedar menyesal, ya, menyesal dan meninggalkan dosa itu betul-betul dia tinggalkan dan berazam, bertekad tidak akan mengulanginya. Ditambah syarat yang satu lagi, apabila kaitannya dengan orang lain, sesama hamba Allah, meminta maaf atau minta dihalalkan. Nah, nadam, menyesal yang timbul dalam hati, dalam qalbu umat Nabi Muhammad SAW atas maksiat, maka tercatat sebagai bentuk tobat. Karena ini kalau kita bandingkan dengan tobatnya umat dahulu, makanya diberikan ini keistimewaan karena beda tobatnya umat dahulu. Kalau umatnya Nabi Musa, Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijl wa tubu ila bariikum faqtulu anfusakum. Wahai umatku, kaumku, kata Nabi Isa, kalian telah berbuat zalim, berbuat aniaya, berbuat maksiat dengan menyembah patung sapi. Maka bertobatlah kalian terhadap Allah. Dengan cara apa? Faqtulu anfusakum. Tidak cukup dengan menyesal. Itu syariatnya umat Nabi Musa dulu. Tidak cukup dengan menyesal. Ya Allah, nyesal, istighfar, minta ampun. Enggak cukup. Umatnya Nabi Musa itu faqtulu anfusakum. Kata para ulama, dulu syariatnya itu ada patung yang dibuat oleh Samiri. Patung apa tuh? Patung sapi dari emas. Dan sapi itu mengeluarkan suara. Nah, itu yang disembah. Ada yang menyembah patung tersebut. Kemudian sebagian kelompok yang tetap istiqomah memegang ajaran Nabi Musa alaihissalam, tetap memegang tauhid. Ya, enggak mau menyembah patung yang dibuat oleh Samiri itu. Turun syariat. Kalau kalian ingin diampuni, maka hukumannya adalah kalian dikisos. Kisos. Apa itu kisos? Dibunuh. Siapa yang mengkisosnya? Yang jadi algodonya ahli tauhid. Yang tidak menyembah patung itu mengkisos yang menyembah patung. Itu syariatnya Nabi Musa dulu. Itu kan ada dalam surah Al-Baqarah. Nah, umat Nabi Muhammad nggak ada begitu. Ya. Menghilangkan nyawa untuk bertaubat karena dosa itu enggak, kecuali dengan satu dosa, al-qatl, karena memang sepadan. Kalau engkau membunuh dalam syariat qisas, ya kan? Fil qisasi hayatun, dalam qisas itu
Ada keberlangsungan hidup manusia. Hayat, keberlangsungan hidup, kenyamanan, ketenangan, ya. Itu baru qisas diterima tuh. Tobatnya orang yang membunuh dengan qisas. Kalau dosa-dosa yang lain, mohon maaf. Ada orang yang berbuat zina, mabuk-mabukan, judi, dan dosa-dosa yang lain, menyesal. Ya Allah, ini dosa ya Allah, menyesal. Terima nggak tobatnya? Nah, terima tuh tobat. Ada orang yang berjudi, kemudian setelah itu dia menyesal. Diterima nggak tobatnya? Hah? Terima nggak? Terima kalau betul-betul menyesal. Komentar ulama. Kalau Imam As-Sindi mengatakan, an-nadam, penyesalan itu dengan syarat, ya, likauniha maksiyah. Dia menyesal memang karena itu maksiat. Dia setelah berjudi kemudian nyesel karena tahu ini enggak boleh. Ya. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ya, innamal khamru, sesungguhnya minuman-minuman keras, wal maisir, dan judi, wal ansab, dan mengadu nasib, wal azlam, ansab, berkorban untuk selain Allah, wal azlam, mengadu nasib, rijsun, ini perbuatan kotor, perbuatan tercela, menjijikkan, itu rijsun. Fajnadibuhu, jangan lakukan. Dia dengar tuh ayat, ternyata judi itu perbuatan keji, perbuatan kotor. Saya bertobat ya Allah, diterima tobatnya. Karena dia sadar tuh maksiat. Tapi dia rugi. Kalah. Kalahnya berapa? Pasang slot. Menang terus. Akhirnya dia pasang 50 juta. Pas pasang 50 juta kalah. Nyesel. Ya Allah, kalah 50 juta. Nyesel, tobat ya Allah. Tobatnya karena kalah. Kalau menang, nggak kapok dia. Likaunnya maksiat, dia sadar itu maksiat. Tapi kalau menyesal karena dia kalah, ya, disebutkan falaisa minat taubati fi syai'. Ini tidak dikategorikan menyesal yang disebut dengan an-nadam, yang diterima oleh Allah. Jadi kalau menyesal karena lain, bukan karena dia tahu ini maksiat, bukan taubat. Walaupun disebutkan nanti bisa saja penyesalan, ya, pemicu awalnya, semangat pertamanya itu ya karena kalah, ya udah kapok deh, nyesel, belum kategori taubat. Setelah itu, ya benar juga syariatnya. Al-Quran mengatakan nggak mungkin beruntung. Ya benar. Ada betul-betul dia tinggalkan itu yang namanya perbuatan keji itu. Nah, ini baru diterima. Walaupun pertamanya itu karena kapok, karena kalah. Tapi setelahnya dia perbaiki itu, dia dapat ilmu, ya. Dia paham tentang syariat. Atau ada orang yang melakukan dosa yang lain, kira-kira apa ya? Dosa kemudian semangat tobatnya bukan karena maksiat, tapi karena kapok. Ada orang yang mabuk-mabukan, dia mabuk, ya kan, sempoyongan, tabrak motor. Iya, kajian subuh ini kan saya sering kajian subuh. Berangkat dari rumah tuh jam 4 kurang seperempat, ya kan? Kajian Ahad pagi, ya kan, malam minggu tuh banyak orang yang kadang berbuat maksiat. Saya lagi nyetir tuh, ya kan, di daerah Depok, bawa kayu lagi dia, Pak. Udah sepoyongan gitu, nendekin mobil saya. Ini kalau saya tabrak gimana nih? Saya tabrak gimana? Saya sampai ya bawa kayu, saya tahu dia mabuk nih. Ya. Dia cuma deketin mobil saya, setelah itu dia lewat, udah lewat, saya jalan. Mabuk.
Kalau ada orang mabuk, inamal khamru, dosa ya kan? Terus ketabrak, patah kakinya, masuk rumah sakit, teriak-teriak terus, aduh, kakiku mana? Amputasi. Karena ditabrak. Baru dia menyesal, kapok sama mabuk, kapoknya karena amputasi, karena ketabrak. Bukan karena dia tahu itu dosa. Diterima nggak penyesalannya itu sebagai tobat? Belum. Tapi ada hikmahnya, untung baru buntung. Ya kita juga banyak untungnya Pak. Dalam keadaan pun apa? Untung. Alhamdulillah cuma buntung. Bukan nyawa yang melayang. Hikmahnya mungkin setelah itu dia kapok. Kapok, oh iya. Kalau nggak ada untungnya. Merusak akal. Merusak generasi. Dia kapok, setelah itu menjadi orang baik. Dia bertobat, ya Allah. Baru. Ya, dia terima tobatnya. Hikmahnya mungkin lewat itu dulu dia tahu. Ya, tahu mudaratnya lewat dapat musibah. Itu. Ini baru disebutkan dengan an-nadam, tobat. Imam Ibnul Jauzi beliau mengatakan, "I'lam anna at-ta'ib as-sadiq kullama ishtadda nanabuhu zada maqtuhu li nafsihi." Orang yang benar-benar tobat, kata beliau nih, orang-orang yang betul-betul serius dalam tobatnya, pasti dia akan menemukan jiwanya menghujat dirinya sendiri. Ya, nah itu nadam yang begitu. Kan kita ada pernah mungkin berada pada situasi kita menyalahkan diri kita. Kenapa? Kenapa begini? Kenapa kamu lakukan ini? Ini kan dosa, ini maksiat. Dan itu bentuk taubat. Semakin ya, seseorang itu mendapati jiwanya ya, menghujat, menyalahkan dirinya sendiri. Kenapa aku lakukan? Kenapa aku lakukan? Ini bentuk taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hanya sekedar lisan, taubat. Namun nuansa hatinya, kok enggak ada ya rasa penyesalan atau hatinya itu tidak menghujat dirinya. Kenapa? Kenapa? Itu enggak ada. Nuansa seperti itu, rasa itu enggak ada. Ah, ini belum benar tobat. Ya. Karena semakin tinggi tuh hadir rasa bahwa kenapa kok kita nak kulakan? Kenapa terjerumus? Kenapa begini? Ah, itu semakin tinggi makna tobat itu. Sehingga khawatir nanti jatuh lagi. Ya. Terjerumus dalam maksiat. Ini disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi, ya. Jadi tobat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba yang mana semangat taubatnya itu yang pertama adalah dia tahu bahwa itu adalah maksiat. Itu. Ini langsung diterima oleh Allah. Beda dengan bertaubat karena disebabkan hal yang lain. Seperti tadi, karena musibah, karena kecelakaan, karena kerugian, atau hal yang lain. Atau dia berhenti karena diancam. Oh. Kalau gitu lagi, pokoknya ini SP1. SP2, SP3. Kalau SP3, nah, jangan harap diterima maafnya. Nah, karena udah sampai pada SP3, dia berhenti, Pak. Karena takut ancaman. Kira-kira tobat seperti ini diterima atau tidak? Kenapa dia diterima? Artinya belum mendapatkan pahala itu tobat. Kalau berhentinya alhamdulillah. Berhenti dari maksiat berarti keutamaannya, faedah kebaikannya dia berhenti dari maksiat, enggak nambah dosa. Tapi tobatnya dapat pahala itu belum. Karena orang tobat itu dapat pahala. Di antara pintu kita mendapatkan rahmat Allah, pahala dari Allah ketika kita bertaubat. Ya.
Tapi bukan kemudian berniat, ya kalau gitu kita dosa aja. Ya, kalau gitu kita dosa aja. Sehingga nanti kalau kita tobat dapat pahala. Bukan begitu. Siapa yang menjamin? Kalau ketika kita maksiat kemudian kita mati, belum bertobat, siapa yang jamin kita bisa bertobat? Sama seperti ada yang bertanya, Ustaz kan ada puasa sunnah Arafah. Apa keutamaannya? Dihapus dosa 1 tahun yang lalu, yang berlalu dan 1 tahun yang akan datang. Itu di bulan Dzulhijjah. Muncul bulan Muharram. Ada juga puasa tanggal 10 bulan Muharram atau puasa Asyura. Keutamaannya menghapus dosa yang 1 tahun yang akan datang. Yuk, kemarin kan diampuni. Di bulan Dzulhijjah kita kan puasa. Puasa Arafah, dosa yang 1 tahun diampuni yang akan datang. Puasa kita lagi di bulan Muharram, dosa mana yang diampuni? Kan udah habis diampuni. Bukan begitu melihatnya. Siapa yang menjamin puasa Arafah kita diterima? Yang masuk kategori kemudian diampuni dosa kita yang 1 tahun akan datang, 1 tahun yang sudah berlalu, nggak ada jaminan. Makanya kemudian disyariatkan lagi puasa sunnahnya. Begitu juga tadi, nggak ada jaminan bahwa kita ingin mencari pahala lewat taubat. Nah, kalau taubat itu ya kudu maksiat dulu. Nah, bukan begitu. Siapa yang menjamin bahwa kita bisa bertaubat? Nauzubillah, ada orang yang ketika berbuat maksiat lalu kemudian mati. Ya. Nauzubillah, su'ul khatimah. Dia di mana? Tempat dugem. Ya. Matinya tempat dugem. Nauzubillah, apa kata orang? Sedang mabuk-mabukan. Tempat-tempat maksiat mati. Kematian itu tidak menunggu usia tua. Betul nggak? Kematian tidak menunggu usia. Tapi kalau udah tua, tinggal tunggu. Ya jadi ya nggak akan mungkin muda lagi, nggak mungkin. Artinya kalau udah tua ya pasti secara sunatullah sudah dekat. Tapi kalau kita masih muda, masih merasa sehat, jangan beranggapan bahwa kita masih sehat, masih panjang umur, jadi nggak apa-apa. Itu bisikan setan. Nah, jamaah sekalian Allah muliakan, ini ada 2 hadis ya tentang kemuliaan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, syariat saf salat itu sebagaimana safnya para malaikat ketika menghadap Allah dan ketika mengiring menemani Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika seseorang berbuat dosa kemudian dia menyesal atas dosa itu, maka sudah masuk kategori taubat. Namun sempurnakan taubat itu dengan al-azmu, berazam, bertekad untuk betul-betul meninggalkan maksiat. Yang ketiga, kemudian meninggalkan maksiat itu fauran, dengan segera. Tidak boleh menunda-nunda. Tahun depan aja deh saya berhenti. Nanti aja. Ya. Tapi jamaah sekalian Allah muliakan, karena waktunya jam 6 lewat 5 menit. Mungkin ada sesuatu yang ingin diperjelas, ingin ditanyakan. Bapak silakan. Waalaikumsalam. Mengenai keutamaan pertama. Ya. Ini saya terlambat datang, tapi saya melihat setelah misa pertama. Untuk mencapai sah itu, saya harus mencapai kedua pertama. Ya. Dalam hal ini, apakah adab yang diutamakan Ustaz atau utamaan sah pertama? Ya. Saya akan ada. Ya. Baik. Yang kedua, Ustaz, saya juga mendengar untuk memulai saf kedua dan seterusnya itu,
apakah dimulai dari tengah atau dari belakang? Iya. Yang ketiga, Ustaz, di pengalaman saya pernah salah satu di desa. Tetangga saya di samping saya, bapak itu wajib. Jadi untuk merapatkan sah, jadi dia tidak boleh kemudian tolak. Jadi saya tidak tolak. Nah, dalam hal ini apakah sempurna salat berjamaah? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ketika ada saf yang belum sempurna di depan, ya, sedangkan masih ada jamaah yang berada di saf kedua, ketiga, berarti ini belum didirikan salat, ya, belum iqamah. Maka apakah saya mendahulukan niat tadi mengambil posisi saf pertama atau menjaga adab? Ya. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan, ya, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Untuk mengambil saf pertama itu tidak harus dengan meninggalkan adab dan etika. Tetap bisa kita lakukan. Bagaimana caranya? Pertama, ya dengan budaya kita. Ya, beda kalau di Arab sana, Pak. Itu mau. Nah, itu kan yang begitu. Itu bagi mereka biasa. Ya, bahkan kepala kita ya kebentur kakinya biasa aja kalau di sana. Itu nggak masalah bagi mereka. Tapi bagi kita, ya budaya kita ini bagian dari adab. Bagaimana caranya? Ada, yaitu kita permisi. Itu satu. Kedua, saya yakin bahwa bagi mereka yang sudah datang ke masjid, mereka paham ilmu itu. Keutamaan ngambil itu saf pertama. Oh, beliau ingin ngambil saf pertama. Dan kita melangkahi dengan adab tadi. Maka insya Allah jamaah yang lain harus paham. Jangan merasa, oh nggak ada adabnya. Gitu. Karena sebenarnya adab itu kita utamakan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita jaga itu. Apakah boleh ya kita melangkahi orang lain untuk mendapatkan saf pertama? Boleh dengan tadi etika tadi. Ya. Mana yang harus kita dulukan? Ya kedua-duanya kita dapatkan. Ngambil saf pertama dengan adab, dengan etika. Dan itu bisa kita lakukan insyaallah. Wala natruk syai'an fi qalbi akhina, dan kita juga tidak meninggalkan kesan yang buruk. Cara mengambilnya itu jangan seperti budaya yang saya sebut tadi. Ya. Gini-gini akhirnya ada adabnya nih. Itu. Karena uruf itu juga jadi hukum. Uruf kebiasaan kita. Kita nilai-nilai ketimuran kita, budaya kita yang memang harus permisi. Kalau itu kita paham, maka insya Allah kita mendapatkan saf tadi. Ya. Nabi SAW perintahkan kita untuk mendapatkan saf itu. Maka upayakan ya mendapatkan kebaikan dengan cara yang baik. Gitu ya. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula yunafisuka fid dunya, fanafishu fil akhirah." Kalau kamu melihat orang lain mengungguli kamu dalam urusan dunia, maka ungguli dia dalam urusan akhirat. Ya Allah, saya kalau duduk itu gak bisa di depan. Kenapa? Mohon maaf, saya masih brigadir. Ya kan, masih brigadir. Gimana duduk di depan? Yang depan itu adalah pati semua. 3, 2, 1. Ya kan, di depan sih duduknya. Kita mau duduk di depan. Kamu nih, kau di belakang sana. Karena ada yang kedua pada gini. Idza ra'aita ar-rajula yunafisuka fid dunya, fanafisu fil akhirah. Kalau urusan akhirat bisa kita kejar. Mohon maaf. Ya. Jadi bisa kita ngambil saf pertama. Siapa yang duluan, dia yang dapat. Tapi kecuali kalau ada aturan, saya ngisi khutbah tuh di kantor beliau dulu di Berlan. Itu memang ada khusus. Kalau belakang imam itu untuk pimpinan, udah ada sejadahnya untuk pimpinan. Ya jangan kemudian, oh saya ambil saf pertama, ya ambil itu. Ya, itu kembali kepada adab, ya, memang aturan. Tapi ada saf-saf di samping kanan kiri, silakan kita ambil. Gitu. Ya. Kemudian yang
Yang kedua, tadi pertanyaan yang kedua, bahwa apa tadi? Oh ya, saf kedua. Dari posisi mana kita mengambil saf? Baik. Ketika kita berjamaah berarti imam. Maka kalau makmumnya satu orang, safnya berada di samping kanan imam, sejajar dengan imam, sejajar. Ya. Untuk membedakan antara imam dan makmum, ya takhalaf qalilan, makmum ini mundur sedikit. Itu yang membedakan. Bahkan kalau sejajar pun boleh. Ya. Namun untuk membedakan ini imam, ini makmum, makmumnya mundur sedikit. Itu kalau makmumnya satu. Kalau makmumnya dua, di mana posisi saf berarti di sebelah kiri imam. Sama, hampir sejajar. Ini cara yang kedua. Makmum yang pertama ada di sebelah kanan, hampir sejajar dengan imam. Makmum yang kedua, sebelah kiri imam, hampir sejajar dengan imam. Ini cara yang pertama. Atau yang kedua adalah kedua-duanya di belakang imam. Cara yang pertama itu pernah diamalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi jadi imam, datang makmum kedua dipegang oleh Nabi. Makmum yang kanan ini ditarik oleh Nabi sejajar dengan dia sebelah kiri. Itu pernah dilakukan oleh Nabi. Cara yang pertama. Atau yang kedua, makmum di belakang imam. Dua-duanya di posisi belakang. Ya. Nah, lalu yang ketiga ngambilnya di mana? Dalam fikih kita temukan bahwa ngambilnya sebelah kiri. Gitu ya, bukan sebelah kanan. Ngambilnya sebelah kiri. Baru kemudian ngambil sebelah kanan. Summa berikutnya begitu. Ya. Ini akwal, ini pendapat. Ya. Ya, yang ketiga itu ngambilnya di kiri. Setelahnya itu keempat ke kanan. Setelahnya itu setelah. Ya. Disebut dalam fikih ya setelahnya itu ngambil yang mana? Mau kanan, mau kiri, mau kanan, kiri. Itu. Jadi kita temukan dalam kitab fikih. Walaupun di situ banyak akwal ya, ada banyak pendapat. Kok tidak ngambil dari kanan ya? Bukannya kanan, imam kemudian makmum terus ketiganya kenapa nggak kanan? Ya, kenapa yang kiri? Nah, gitulah pendapat para ulama. Ya, jadi yang kiri. Allahu a'lam bishawab. Itu. Yang ketiga tadi menginjak. Jangan diinjak. Jangan salat itu butuh kekhusyukan. Ya, di antara yang penyebabkan kita khusyuk adalah ya, saf itu nyaman. Nyaman, tidak renggang dan tidak terlalu memaksakan diri. Jangan anggap bahwa harus rapat itu kemudian berdesak-desakan. Seperti kita di Hijri Ismail. Masuk Hijri Ismail jangankan sujud ya. Berdiri pun sulit, bukan begitu. Ya. Jadi rapat lurus, rapat itu tidak harus ya. Karena kita temukan dalam penjelasan ulama bahwa tidak harus setiap kita bangun dari sujud kemudian kita cari kaki teman kita injek. Itu bukan. Ya setelah kita bangun dari sujud kemudian ada renggangnya dalam sholat itu yang penting ini kita rapat. Gitu ya. Bahu kita dekat. Tidak harus kemudian setiap kita bangun dari sujud kemudian kita cari kaki sholat teman kita kemudian kita rapatkan. Ya. Begitu. Namun bila kita melihat bahwa untuk lurusnya saf itu dengan kita mendekatkan, merapatkan itu, hadza aula, tentunya lebih utama. Cuma tidak harus kita mencari tadi. Setiap bangkit dari sujud harus mencari kaki. Saudara kita rapatkan. Ya. Karena dalam saf pertama dengan sudah lurus dan rapat, itulah. Jadi yang disebut dengan tarasu lurus. Adapun setelah kita bangkit, maka tetap menjaga lurus, tapi tidak harus kaki satu sama lain harus bertemu. Ya. Karena sebagian ya tidak merasa nyaman dengan itu. Ya. Tidak merasa nyaman dengan itu. Setiap bangkit kemudian kita geserkan kaki kita. Kalau kita memiliki pemahaman yang sama bahwa menyadari itu sebagian dari untuk menyempurnakan saf dan lurusnya saf, tidak sabi. Tapi jangan maksakan, gitu. Ya, jangan
Nah, dipaksakan. Karena kita tidak menemukan sunnahnya setiap bangkit dari sujud itu kemudian harus mencari. Ya, yang penting sudah lurus. Dipahami ya? Allahu a'lam bishawab. Allah yang Maha tahu. Assalamualaikum. Masya Allah. Waalaikumsalam. Kita datang ke bulan tapi membawa kecil. Ya. Akhirnya kita tidak bisa pulang. Ya. Menikmati satu. Ya. Yang kami tekankan pertama ini mendapat keutamaan. Ya. Dan ada juga yang memaksakan diri bahwa membawa anak yang belum balik di depan saat pertama. Ini untuk kira-kira yang menghadapi seperti ini. Ya. Baik, pertama jamaah sekalian Allah muliakan, memang jalan kebaikan ini Allah berikan syatta, ya, beraneka ragam jalan untuk kita mendapatkan kebaikan. Di saat tertentu kita ingin mentarbiyah anak-anak kita, melatih, membiasakan agar anak-anak kita cinta dengan masjid, agar mereka gemar salat berjamaah. Maka kita latih mereka dari sedini mungkin, kita bawa. Di situ keutamaan yang kita dapatkan. Berarti mendapat kebaikan mentarbiyah anak kita. Kenapa tidak mendapatkan saat pertama? Karena kita lagi mengejar kebaikan itu. Apakah dapat keutamaan saat pertama? Enggak dapat saat itu. Karena memang dia enggak dapat saat pertama. Tapi dapat keutamaan fadilah pahala tarbiyah. Mentarbiyah, mendidik anak-anak kita. Gitu. Tapi kan tidak setiap waktu, bukan setiap 5 waktu sholat berjamaah dibawa. Mungkin ada kalanya kita nggak bawa, berarti disitulah ya kita kemudian mengupayakan dapat saf gitu. Kalau kayak saya berada di saf belakang karena menemani anak saya, apakah dapat keutamaan saf pertama? Enggak dapat. Dapat kalau kita pada posisi itu mengamalkannya. Tapi ingat, kita dapat keutamaan mentarbiyah anak-anak kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian ini pemimpin, yang tanggung jawab pemimpin adalah mengayomi, mendidik, mentarbiyah orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Maka kita dapat keutamaan itu, pahalanya. Kalau memaksakan kemudian mengambil saf pertama, ya, maka tentu ada orang yang lebih berhak. Ini kalau kita bicara tentang orang yang layak untuk memenuhi saf. Yang pertama tentu orang yang sudah balik, ya. Maka anak-anak tidak apa-apa kita bawa mereka ke masjid, membersamai kita, mentarbiyah mereka, tapi tentu tidak mengambil saf terdepan. Setiap momentum itu ada sesuatu yang ada kepantasannya, ya. Maka dalam sholat tentu kita ingin mengejar saf pertama, tapi karena kita menemani anak kita yang tidak berhak untuk di situ, maka kita takhalluf. Kita tidak mengambil hak untuk ingin dapat saf sama, silakan di belakang. Gitu. Dan ada yang kita khawatirkan, nanti kalau anak kita takutnya bercanda atau menyebabkan yang lain terkurangi, ya, kehusuannya, makanya kemudian kita mengambil saf di belakang. Begitu. Jadi kita tidak dapatkan keutamaan saf pertama, tapi dapat keutamaan mentarbiyah, mendidik anak-anak kita. Gitu ya. Barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam saf yang berletak pada jemaah itu, dalam saf yang bolong, jemaah itu orang di belakang. Terus itu apakah harus di sana? Oh ya. Belakangnya masih bukan. Ya, Masya Allah. Ini fikih penting. Ya, ada yang mungkin sebelumnya tidak tahu, alhamdulillah mendapatkan ilmu jadi tahu, jadi paham. Ada sebagian kita yang sudah paham, alhamdulillah. Apabila saf itu kosong, ada furj, ada celah disebabkan karena sesuatu tadi mundur, karena batal, maka siapa yang utama untuk menyempurnakan saf?
saf yang di samping kanan kirinya. Itu yang bergeser. Yang di samping kanan kirinya yang bergeser. Menyempurnakan saf. Berarti di ujungnya nanti ada ada celah, maka yang di belakang maju. Kalau tidak ada yang mengisi, yang di belakang kemudian maju dengan mualat. Kalau dalam mazhabnya Syafi'i, mualat artinya bukan kualat, mualat, berurutan, ya. Melangkah 1, kemudian melangkah 2, melangkah 3. Kalau sampai 3 kali melangkah, gitu ya. Berarti yang saf pertama maju. Begitu juga kalau kita mundur, ternyata ada orang yang di belakang munfarid dan dia sendiri, nggak ada temannya dalam saf. Kemudian saf yang di depan mundur untuk menemani yang munfarid tadi yang di belakang. Maka mundur juga dengan mualat dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah alaihi. Jadi yang lebih utama siapa untuk menyempurnakan saf itu? Di saf yang kosong. Berarti dia yang di sampingnya bergeser. Kalau tidak ada yang bergeser, berarti diberikan hak kepada yang di belakang. Silakan maju. Itu urutannya ya. Urutannya jadi jangan langsung yang belakang maju. Yang di samping dulu geser. Kalau tidak ada yang bergeser, barulah kemudian yang di belakang maju. Begitu. Berapa lama nunggunya? Ya, dikira-kira aja. Dan kira-kira kalau udah kita nungguin, nggak ada yang bergeser nih, ya kita maju. Jangan tunggu lama kosong, nggak ada yang maju, nggak ada yang bergeser. Jadi kosong. Jadi kira-kira aja, ya kan? Dikira-kira. Oh berarti ini nggak paham nih, yang di samping kanan kiri nggak paham. Berarti kita yang paham. Di belakang maju. Begitu. Baik ya. Pertanyaannya tadi siapa yang lebih utama? Yang di saf itu utama untuk geser. Setelah itu baru yang di belakang maju. Allahu a'lam bishawab. Masyaallah. Hubungan dengan pertanyaan itu, Ustaz. Kalau kosongnya itu sudah saat membaca ayat akhir, apakah kita ngesot? Masya Allah, ini pertanyaannya ya. Ya. Apakah kita ngesot maju? Tidak. Ya, melangkah. Kalau udah di ayat akhir udah keluar, udah sempurna kan? Udah diam aja. Ya. Ya di akhir, ya. Jadi nggak perlu ngesot. Ya. Berarti udah mau ikhtitam sholat. Kalau di tasyahudnya, ya, bukan di tasyahud akhir, nanti pas bangkit baru yang kiri bergeser. Kalau nggak bergeser berarti yang belakang maju. Kalau di tasyahud tidak. Gitu. Allahu a'lam bishawab. Khawatir nanti disebut apa? Bukan suster ngesot. Sholat ngesot gitu. Assalamualaikum. Dari Ustaz tadi tidak mendahului gerakan imam. Ya. Itu akan membatalkan sholat. Tapi setelah terakhir Ustaz imamnya atau walau imamnya mengucapkan amin, tapi makmumnya udah amin semua di belakang. Oh, iya. Mendahului gerakan imam tidak membatalkan salat ya. Insya Allah tidak membatalkan salat. Jadi tahdzir, peringatan dari Nabi itu ancaman bahwa di akhirat Allah akan ubah wajahnya menjadi wajah keledai, tapi tidak sampai membatalkan salat. Ya. Nah, kemudian imam membaca Al-Fatihah. Belum selesai. Imam membaca ghairil maghdubi waladdallin, belum dhalin tapi makmumnya sudah amin. Ini terlalu semangat. Memang dianjurkan jangan kalian tinggalkan kalimat amin dalam salat. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan idza qara'al imamu ghairil maghdubi alaihim waladdallin, apabila imam membaca Al-Fatihah sampai kepada kalimat ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Kata Nabi, segera. Segera itu bukan kemudian mendahului imam, ya, atau
imam belum selesai kita sudah amin. Segera kata Nabi. Sebagaimana kita bersegera dalam berbuka. Belum azan, kita kan segera. Belum azan, ya batal besar. Bukan itu mana segera. Bersegera bukan berarti terburu-buru. Ya. Nah, selesaikan imam kata Nabi. Ghairil maghdubi 'aladdallin, ketika imam selesai waladdallin faqulu, baru kalian sambut dengan amin. Idza wafaqal amin, ya, aminul malaikah, apabila amin kalian itu bersamaan dengan aminnya malaikat, maka dikabulkan amin kita. Jadi malaikat juga ngamin, ya. Ketika imam memimpin salat kemudian membaca Al-Fatihah, selesai ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, jadi bukan makmum saja yang baca amin, malaikat juga mengaminkan. Nah, kalau bertepatan amin kita dengan aminnya malaikat, maka insya Allah amin kita. Karena amin artinya apa? Ya Allah kabulkan. Karena dalam Al-Fatihah itu ada doa. Maka insya Allah doa yang ada di Al-Fatihah kemudian kita aminkan dikabulkan oleh Allah. Jadi mohon maaf di sini nggak boleh berarti kemudian menghilangkan momentum itu, tidak memanfaatkan sebaik-baiknya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka amin. Ya. Amin, jangan mingkem, mohon maaf. Jangan mingkem, jangan diam. Karena malaikat juga mengaminkan. Malaikat enggak mingkem, malaikat mengaminkan. Itu hadis dari Imam Nasai. Ya. Jadi ulu amin, hanya saja mungkin ada yang kencang aminnya. Ya kan? Ada volumenya kencang, ada yang agak ya pelan. Tapi jangan silent. Ya kecil ya amin. Amin. Tapi katakan amin. Kulu, ucapkan amin. Ya. Tapi jangan aminnya seperti anak-anak. Amin. Nah, ini bercanda jadinya. Ya. Kalau niatnya bercanda, berarti salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, cukup ya? Masya Allah, tabarakallah. Semoga kajian kita pagi hari ini pertama menguatkan ukhuwah Islamiyah dan silaturahmi kita, silaturahmi, ya. Dan semoga kajian kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah yang makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita dapatkan menambah ketakwaan, keimanan serta khasyah, takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita mampu amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi mazidah ya Rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa aslih lana shu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم انصر اخواننا المستضعفين اخواننا المظلومين اخواننا في غزة اخواننا في فلسطين اللهم انصرهم يا الله على اعدائنا اعدائنا واعدائك يا رب العالمين اللهم عليك باليهود الغاصبين الظالمين المحتلين اللهم عليكم من دمرهم تدميرا بقوتك يا قوي يا متين يا عزيز يا جبار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ada Ustaz, masyaallah. Barakallahu Ustaz. Ustaz.
Muhammad. Kasih barakallah. Ya salam. Masya Allah.